Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar pemrograman. Sebelumnya mohon maaf, kali ini saya tidak bisa mengadakan kuliah secara langsung karena ada ada acara dosen, jadi semuanya tidak bisa melakukan kuliah secara langsung. Maka dari itu kan saya hari ini membuatkan video untuk menerangkan kuliah kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara pemrograman prosedural dalam Python. Maksudnya pemrograman prosedural itu apa? Jadi pemrograman prosedural di sini adalah bagaimana kita bisa menuliskan suatu program dalam Python secara urut. Karena kita tahu seperti minggu lalu itu kita bahas tentang interpreter ya. Itu dalam Python kita harus melakukan ternyata Python itu memproses itu secara urut dari line paling atas ke line paling bawah. Maka dari itu materi hari ini adalah pemrograman prosedural, di mana nanti mungkin semester depan kita akan belajar tentang object oriented programming, yang mana pemrograman itu tidak harus dilakukan secara urut gitu, dan kita bisa melakukan pemrograman secara terpisah. Cuman untuk kali ini kita melakukan pemrograman prosedural, yaitu secara urut dari atas ke bawah. Flashback konsep minggu lalu yang seperti kalian lihat itu, kalau kalian masih ingat tentang assembly line, jadi fungsi komputer itu kan sebagai prosesor ya. Jadi kita memasukkan input, komputer itu memproses apa yang ingin kita lakukan pada inputan itu, dan dia akan mengeluarkan sebuah output, ya kan? Cukup jelas saya kira kalau input proses output. Nah, pemrograman prosedural itu ya seperti assembly line itu, dia akan mengikuti jalannya conveyor belt itu. Dia tidak mungkin kan memproses yang ini terus yang belakang dulu terus dia balik ke depan. Dia akan prosesnya secara urut 1, 2, 3. Maka itu disebut prosedural. Nah, konsep prosedural ya. Ini sedikit kilas balik ke flowchart dan pseudocode dalam pemrograman. Maksudnya apa? Kita akan lihat kalau di flowchart itu kita bisa lihat alurnya dari start menuju ke end, dia kemana saja. Maka itu yang disebut dengan prosedural. Dia mempunyai prosedur yang kita setting sendiri. Dan input proses output ini merupakan konsep dasar dari pemrograman prosedural. Memiliki prosedur tetap. Meskipun nanti ada yang namanya percabangan dan perulangan, itu tetap prosedural. Kenapa? Karena kita sudah menentukan bahwa di suatu fase tertentu atau suatu stage tertentu itu ada alur yang bercabang atau ada alur yang berulang. Dan ini nanti prosedural itu perbedaan paradigmanya adalah, atau sudut pandangnya dengan object oriented programming, di mana kita memprogram tiap fungsi secara terpisah, dan nanti kita bisa gunakan fungsi itu meskipun tidak urut, kita bisa gunakan fungsi itu menjadi satu prosedur yang tetap. Jadi nanti kita akan lebih dalam membahas tentang object oriented di mata kuliah algoritma dan programming. Nah, seperti yang kita tahu ya, di Python ini operatornya itu ada banyak. Jadi kita punya operator assignment operator itu untuk memberikan sesuatu di dalam variabel ya. Misalkan saya mau punya variabel namanya data, saya mau kasih string ya, seperti minggu lalu kita mengenal tipe data dasar kan. Saya mau memberi variabel data itu string isinya saya. Jadi saya tinggal tulis data sama dengan pakai operator assignment ini, isinya adalah saya. Begitu juga untuk memberikan nilai atau objek pada variabel-variabel yang lain. Misalkan saya mau memberi list, ya sudah, kita tulis nama variabel, kita kasih sama dengan isinya, seperti itu. Nah, lalu ada juga operator matematika atau operator aritmatika lebih tepatnya.
Nah, ini operatornya ada plus, minus, ada tanda bagi, bintang. Bintang itu untuk kali ya. Terus bintang 2 itu untuk pangkat, dan persen itu untuk modulo. Nah, ini digunakan untuk operasi aritmatik pada variabel numerik. Variabel numerik itu kan kemarin kita tahu ada integer, ada float ya. Kalau float itu kan ada desimalnya. Dan ada juga di mana operator aritmatika ini digunakan untuk string, beberapa string. Jadi ada plus itu bisa untuk string, terus kali itu bisa untuk string. Misalkan nanti kita akan belajar lebih dalam tentang string juga. Nah, contohnya apa? Misalkan 4 tambah 5 ya kan, standar. 8 modulo 2. Maksudnya modulo apa? Modulo itu kita menampilkan sisanya pembagian. Misalkan 8 modulo 2 berarti 0. 9 bintang 2 kali 3, maksudnya bintang 2 kali pangkat berarti 9 pangkat 3. Ini sebenarnya cara menulis operator-operator dalam Python. Lalu ada juga namanya operator untuk membandingkan, comparison. Ini digunakan untuk membandingkan dua jenis nilai atau dua jenis variabel. Ada sama dengan nih, maksudnya adalah equals atau ya persis ya, dibandingkan antara variabel 1 dan variabel 2. Jika sama persis maka hasilnya true gitu. Hasil operasi perbandingan ini selalu boolean. Nah, ada juga tanda seru sama dengan. Ini maksudnya apa? Tanda seru sama dengan ini tidak sama dengan. Jadi misalkan variabel data ini tadi ya, variabel data ini sama variabel var1 itu kan kalau dia dimasukkan tidak sama dengan itu hasilnya adalah false. Kayak gitu. Terus ada juga lebih dari sama dengan, lebih kurang sama dengan, lebih dari, kurang dari. Ini untuk angka ya kan, biasanya untuk angka, membandingkan angka satu dan angka lainnya. Nah, gini materi sebelumnya masih ingat kalau ada tipe data number atau numerik, itu ada integer, ada float, terus juga ada string. Itu selalu dikelilingi tanda petik 1 atau tanda petik 2, tapi harus konsisten. Boolean itu juga hanya berisi true and false. Lalu list dikelilingi square bracket. List ini untuk menyimpan multiple elements ya, maksudnya banyak elements. Misalkan kalian mau nyimpan data nama teman sekelas, nah itu bisa taruh list secara urut gitu. Jadi satu deret istilahnya, list. Oke, sekarang kita langsung coba dalam Jupyter Notebook. Bisa coba sendiri. Kita sekarang akan mendemokan input proses output ya. Maksudnya apa? Input proses output. Kita lihat bagaimana kita memproses sebuah input dan mengeluarkan sebuah output dengan pemrograman. Oke, sekarang kita coba buka Jupyter Notebook masing-masing atau menggunakan editor yang kalian mau, terserah. Nah, misalkan ini input output. Oke, misalkan saya punya variabel 1, kayak kasih nama variabel 1 aja guys. Saya di sini untuk variabel ini gunanya adalah menyimpan inputan dari user. Nah, bagaimana cara kita meminta inputan dari user? Itu sintaksnya adalah input dalam kurung isi dari pertanyaannya atau yang nanti ditampilkan konsol untuk memasukkan input. Misalkan ini masukkan nama. Nah, yang disimpan oleh variabel sintaks input ini selalu dalam bentuk string. Nah, coba diingat-ingat dulu, selalu dalam bentuk string. Jadi gimana Pak nanti kalau saya mau minta inputan itu dalam bentuk numerik? Itu nanti ada caranya. Kita harus ubah dulu tipe datanya. Nanti kalian juga bisa belajar sendiri sih. Misalkan ini variabel 2, misalkan saya mau proses nama itu, saya akan tambahkan misalkan ketika saya memasukkan nama, maka yang dihasilkan adalah
greetings atau selamat datang, nama, terus selamat berbelanja misalkan nih. Misalkan variabel 2 ini saya kasih gini, selamat datang, koma, variabel 1 ya, terus koma, selamat berbelanja. Terus yang saya lakukan kan berarti kan variabel 1 sudah diinput, ditampilkan dengan variabel 2 ya, saya tambah di sini. Atau gampangnya gini lah. Nanti ini kasih plus aja. Plus variabel 1 plus selamat berbelanja. Nah, apa yang dia lakukan ini? Berarti variabel 2 nya teroutput. Berarti kan kalau saya jalankan ini, nama saya masukkan, ketika saya enter, lupa, nama saya masukkan ya, terus dia ketika saya enter itu dia diproses oleh di output ini. Prosesnya itu cuman memberikan variabel ini disimpan di variabel, digabungkan dengan string di dalam output, lalu outputnya di print. Perintah print ini untuk mengeluarkan hasilnya tadi. Nah, jadi ketika saya masukkan nama saya Ruza gini, yang keluar apa? Hasil dari penggabungan tadi. Selamat datang Ruza, selamat belanja, ini kan. Motif. Ini simpelnya input proses output. Misalkan saya mau input proses output lagi, misalkan saya mau ngitung luas lingkaran ya, luas lingkaran. Terus variabel satunya adalah saya minta input masukkan jari lingkaran. Terus penghitungannya di sini misalkan hasil ya sama dengan Pi itu berapa? 22/7 dikali variabel 1 ya kan, karena variabel 1 jari-jari, variabel 1 pangkat 2 kan, PR kuadrat kan, secara matematis sudah benar. Setelah diproses di sini ditampilkan print hasil. Sepertinya gini, luas lingkaran adalah koma atau plus hasil. Kalau plus nanti jadi angka, koma aja deh. Jangan masukkan jari-jari lingkaran, jari-jarinya 7. Kenapa kok error? Karena ternyata yang dimasukkan ke dalam variabel ketika kita menggunakan input itu selalu string. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus merubah dulu. Rubahnya gimana? Kalau bingung gini, variabel 1 sama dengan integer, terus hasilnya kan harus string di sini ya, karena ini ditambah ya. Jadi di sini ditulis aja string hasil. Jari lingkaran 7. Nah, luas lingkaran adalah 154. Ini salah satu contoh input proses output, di mana inputnya adalah jari-jari, dia proses menjadi menghitung luas lingkaran, dan dia mengeluarkan hasil atau outputnya adalah luas lingkaran. Sama kan? Di sini. Oke, saya lanjutkan. Ini yang tadi ya, saya kasih contoh yang aritmatika tadi ya. Misalkan mau masukkan kalkulator, buat kalkulator, saya kayak gini. Jangan lupa diubah dulu integernya, inputannya, karena selalu string harus kita ubah dulu supaya yang dilakukan adalah tipe data
operasi dengan tipe data numerik. Kalau kita tipe datanya string itu misalkan angka 1 sama angka 2 kayak gini ya. Saya coba lagi. Misalkan tadi tetap string. Variabel 1 sama dengan input masukkan angka pertama. Terus variabel 2 nya juga input masukkan angka lagi. Terus hasil sama dengan variabel 1 plus variabel 2. Oke, misalkan saya masukkan angka pertama adalah 1, angka keduanya juga 1, harusnya hasilnya berapa? 2 kan? Tapi karena saya belum merubah hasilnya ini menjadi maksudnya variabelnya ini menjadi integer, maka apa yang dihasilkan? 11. Ini karena apa? Karena dia anggap satunya yang pertama itu adalah string dan operator plus ini kalau di string itu adalah concatenation, yaitu menggabungkan, maka dia cuma digabungkan jadinya 1 sama 1. Jadi hasilnya 11. Terus 1 tambah 1 hasilnya 11. Nah, makanya jangan lupa ini diganti integer seperti ini. Kita kasih integer. Ini juga. Pakai sini 1 plus 1 jadinya 2. Apa yang terjadi kalau misalkan saya lupa mengganti 1? Misalkan integer berarti kan tambah string. 1 tambah string. Tidak bisa. Karena integer tidak bisa ditambahkan dengan string. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya ini kan kita coba demo operator perbandingan ini. Misalkan. Ini nanti akan sangat penting perbandingan ini, operator comparison ini akan sangat penting ketika kita memasuki materi percabangan. Nanti dalam kuliah ini kita nggak akan terlalu dalam percabangan. Kita akan lebih mendalami itu di Alpro 1. Ini kan membandingkan kesamaan ya, angka ya. Ada yang 21 sama 29 misalkan, gimana hasilnya, ya kan? Oke, kita masukkan kayak gitu. 1 sama dengan 29 angka berapa itu? 21 sama 29. Angka 2 sama dengan 29. Misalkan saya mau membandingkan, langsung gini aja wis. Kurang dari ini hasilnya adalah membandingkan angka, apakah angka 1 kurang dari 29, maksudnya angka 2. Ini kan. Jika kita print, karena comparison ini hasilnya adalah boolean, yaitu true dan false, berarti kan harusnya hasilnya apa? True kan? 21 iya kurang dari 29 gitu kan. Terus di sini untuk menampilkan angka misalkan perbandingan lebih kecil. Perbandingan angka dan angka 2 adalah lebih kecil. Karena lebih kecil, true. Karena kurang dari ini membandingkan angka 1 kurang dari angka 2, hasilnya apakah angka 1 kurang dari angka 2? Hasilnya iya, true. Ganti di sini. Silakan kita ganti lebih dari.
coba aja ini ya diganti aja konsentrasi ini kalau misalkan sama dengan equals false, kalau misalkan tidak sama dengan true. Simple sebenarnya, cuman membandingkan tadi ya. Apa itu istilahnya, kita cuman ngapalkan aja operatornya untuk membandingkan. Oke, sebenarnya cuma sampai situ materi kita hari ini, karena harusnya ada challenge sih. Gak apa-apa sih kalau kalian mau ngerjakan challenge ini sendiri. Kalian coba membuat sebuah kode untuk menghitung inputan suhu Celcius, dan nanti program itu mengubah sendiri ke Fahrenheit misalkan. Atau yang luas lingkaran tadi sudah saya contohkan juga nggak apa-apa. Mau coba-coba sendiri untuk membuat proses-proses sederhana dalam pemrograman juga nggak apa-apa. Jadi materi hari ini pemrograman prosedural cuma sampai situ, karena kita cuma ingin menunjukkan bagaimana Python itu memproses input menjadi output dan secara alur yang telah kita tentukan secara prosedural. Tugas sudah saya upload di aula, dikerjakannya dalam Jupyter Notebook, dikumpulkannya juga dalam Jupyter Notebook. Gampang ya tugasnya, silahkan dikerjakan sendiri, dikumpulkan minggu depan seperti biasa, ada deadline-nya. Dan untuk materi minggu depan kemungkinan saya juga akan menggunakan video lagi karena istri saya mau melahirkan, jadi kita mungkin ketemu lagi 2 minggu lagi ya, mohon maaf sebelumnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA melalui ketua kelas atau WA saya sendiri, atau kalau mau konsultasi ada appointment yang sudah saya sediakan. Jadi terima kasih telah mengikuti kuliah video ini, semoga tambah paham tentang Python-nya dan pertanyaan-pertanyaan bisa terjawab dengan baik. Terima kasih telah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.